X rotasi. Kemudian atau arah kepala sesuai dengan arah tangan yang diperiksa, jadi ipsilateral. Kemudian pasien diinstruksikan nanti untuk tarik nafas atau inspirasi dengan jari terapis itu mempalpasi area arteri radialis, jadi yang sejajar dengan ibu jari. Jadi kita mulai, biasanya kalau positif simptomnya pulsasi radialis atau arteri radialis itu dia berkurang atau hilang, ya. Jadi diinstruksikan kepada pasien, Pak, coba tarik nafas, ya. Oke, tahan. Kemudian kita raba arteri radialisnya, berkurang positifnya atau hilang, seperti itu. Jadi pertama kali eksorotasi, abduksi 30 derajat, palpasi arteri radialis, instruksikan ke pasien untuk ambil nafas, hold, tahan, dan adik-adik akan merasakan di situ denyutnya ritmenya masih sama, berarti negatif. Kalau ritmenya itu berkurang atau bahkan hilang, berarti dia positif. Ya. Yang kedua adalah Tinel test. Tinel test ini aja di masanya ketuk ya, Pak. Diketuk di bagian basis metakarpal, area sini ya, area sini. Seperti itu. Jadi positifnya biasanya ada, kalau ada penyempitan di area sini, dia kenanya di jari kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kerasanya di sana. Oke, yang terakhir adalah ULTP medianus seperti tadi. Seperti yang ULTP medianus juga tadi, yang seperti di awal tadi, posisi tegap, ya. Kemudian yang paling penting depresi shoulder, kemudian eksorotasi shoulder, kemudian ABD sekitar kurang lebih 30 derajat juga, kemudian elbow-nya ekstensi posisinya, kemudian diterapkan pressure atau tekanan ke arah dorsoflexuris. Jadi positif simptomnya tadi, kalau ada nyeri atau kayak kesetrum-setrum di atau ketarik di area jari kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Kita masuk ke treatment. Kalau tadi tes spesifik kedua berupa Hudson test, kemudian Tinel test, dan ULTP itu positif, berarti dia TOS. Maka treatmentnya kalau TOS itu bisa pakai ya stretch Scaleni. Kita akan praktekkan stretch Scaleni. Pertama untuk stretch Scaleni, di simple saja sebenarnya. Tegap, ya, tangan fiksator menyangga area bahu, kemudian sedikit lateral fleksi ke arah yang berlawanan dengan arah otot yang mau di stretch. Jadi kalau Scaleni sebelah kanan di stretch, berarti arah kepalanya ke sebelah kiri, kayak gitu. Kemudian kalau dari beberapa referensi 15-30 detik itu stretching optimal. Seperti inilah kurang lebih. Oke. Stretching Scaleni bisa juga ULTP seperti tadi, sekaligus untuk manuver untuk treatment. Dan bisa juga kita gunakan electrical physical agent untuk treatment. Nah, terima kasih Mas Haris dan Mas Said, ya, Mbak Anifa, Sari, Ayu, Nelson, dan Ivana. Udah Haris, terima kasih Haris. Ya.
Kita coba akan perkenalkan ke adik-adik semester 3 ini beberapa electrical physical agent ya yang bisa kita pakai untuk TOS dan CRS. Yang pertama ini namanya electrical stimulasi atau ES ya. Di dalamnya banyak arus ya. Nah, di sini bisa tahu banyak arus ya. Interferensial, tens, faradik, diadinamik, galvanik, arus searah ya, faradik bolak-balik, dan masih banyak lagi. Ini pengaplikasiannya juga nanti akan diajarkan waktu kuliah elektroterapi. Oke, bro. ES ya. Yang kedua kita bisa US juga. US nanti treatment time, intensity, frekuensi, dan jenisnya bisa diatur melalui dosis yang telah dihitung oleh adik-adik. Ini namanya transducer ya, adik-adik bisa menggunakan ini untuk TOS, dan kalau TOS berarti kita aplikasikan di masal skaleni, kalau CRS berarti kita aplikasikan dia di leher ya, di radix. Bisa juga kita pakai, ini tolong kasih sana San. Ini ya, tolong dirapikan di situ. SWD ya, kalau misalnya areanya lebar sampai ke romboid ya boleh pakai alat ini SWD ya. Apalagi kita juga bisa pakai ini infrared ya. Infrared itu ya, infrared kan ya, infrarednya nyala ya, bisa untuk area yang luas. Infrared ya, kita matikan lagi, hanya mencoba ya. Bisa juga kita pakai kombinasi US dan ES, MWD yang flexiplot atau MWD yang monode glass yang seperti ini. Glass karena di leher lebih kecil areanya, bisa pakai yang glass. Yang kayak gini juga bisa glass. SWD, MWD. Ini SWD, yang tadi MWD. Ini S, bisa semuanya dipakai, tergantung literatur yang adik-adik baca. Kalau dari Bapak ya, itu semuanya bisa. Bahkan traksi servikal juga bisa, kalau itu memang memungkinkan dan pas pada kondisinya. Itu saja sih. Closing statement-nya adalah yang pertama, TOS dan CRS itu sama-sama gangguan yang disebabkan oleh gangguan saraf. Yang kedua, CRS itu gangguannya berasal dari radix di cervical, sedangkan TOS dia bisa dari arteria subclavia atau dia bisa berasal dari plexus brachialis di bawah masal skaleni. Cara membedakannya, kalau CRS itu tesnya adalah Spurling, distraksi, dan ULDT medianus. Kalau TOS, Adson test, Tinel test, dan ULDT medianus. Treatmentnya bisa pakai terapi latihan, kemudian manipulatif, tadi stretching skaleni, bisa pakai EPA ya, US, TENS, ES yang lain, infrared, MWD, dan tadi juga kita lihatkan ada traksi servikal. Itu saja jumpa kita pada siang hari ini, langsung dari rumah sakit ya Bapak ya. Jadi adik-adik bisa melihat beberapa alat sekalian. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Dan Bapak mohon izin undur diri dulu dari hadapan adik-adik semuanya.
Semoga yang sedikit ini bisa menambah hasanah keilmuan dari adik-adik semuanya. Mari silakan Pak. Monggo. Bu.